Halo Pak Akbar. Iya, bisa kita mulai. Pak, itu yang itu jendela di apa pintu itu ditutup. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran. Terlebih dahulu siapkan dulu dirinya masing-masing dan juga silakan disiapkan kelasnya. Ketua kelas untuk memimpin doa. Kita belajar, lalu kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sudah? Sudah bisa kita mulai? Ya, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, bukunya, dan juga alat-alat yang sudah Bapak perintahkan yang dipersiapkan sebelumnya. Karena hari ini kita akan baik, kita mulai ya. Baik, materi kita hari ini adalah ketimpangan sosial sebagai dampak dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, jadi silakan perhatikan layar. Ada kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai hari ini. Artinya, setelah belajar hari ini, apa yang harus kamu buat saya? Jadi, ketika selesai belajar hari ini, kamu harus dapat memahami atau mengetahui 3 hal tersebut. Yang pertama, apa dia? Dapat menjelaskan konsep ketimpangan sosial. Kalau nanti apa pengertian dan konstruksi sosial, kami bisa paham setelah belajar. Kemudian yang kedua, menyebutkan faktor penyebab ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Yang kenapa ketimpangan sosial itu, kenapa apa penyebabnya? Nah, ini setelah belajar kami dapat memahami. Kemudian yang ketiga adalah indikator pencapaian yang adalah menyebutkan masalah ketimpangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Apa contohnya ketimpangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat itu nanti setelah belajar hari ini bisa kami lihat atau kami nilai. Sudah dapat dipahaminya, artinya itulah kompetensi yang harus kami capai dalam pertemuan ini. Paham ya? Ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan bahwa belajar itu adalah harus ditanamkan dalam diri kita sebagai kebutuhan. Jangan belajar itu dijadikan sebagai kewajiban, karena kalau dijadikan belajar itu sebagai kewajiban maka akan terlihat berat. Tapi kalau ketika belajar itu dijadikan kebutuhan, maka apapun itu harus kita lakukan. Karena ketika sudah kebutuhan, maka untuk mendapatkannya harus kita lakukan. Mulai hari ini kalian harus sadar bahwa belajar itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai sebuah kewajiban. Baik, langsung saja. Di depan ada 2 gambar. Apa yang ada di benak kalian setelah mengamati gambar tersebut? Ya. Iya, sekarang sosial. Ya. Yang lagi? Apa namanya? Berimajinasi atau coba komentar yang kedua ini.
nggak apa-apa, nggak apa namanya, kalau apa yang kalian tanya, oh itu rumah orang kaya Pak. Yang kedua itu rumah derita Pak, gitu ya. Ya kan? Apa? Jadi kalau nanti ada perbedaan. Tapi kalau itu tempat pemukiman orang kaya dan tempat pemukiman orang miskin. Jadi silahkan kita korelasikan atau silahkan kita hubungkan terhadap sebelum tadi. Jadi apa namanya dibuat atau di misalnya contoh kalau selain menjadi orang Jawa maka itu tidak bisa itu diubah. Maka yang bisa diubah apa? Adalah buah dari pembangunan yang akan berbasis pada ekonomi dan terutama Ya, yang pertama adalah ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan berat. Nggak pernah dengar. Kalau bantuan dari Nalum itu pernah dengar. Jika dari Nalum tidak dapat mengakomodir atau bila perusahaan yang besar ini yang ada itu muncul karena juga berdasarkan kan budaya kondisi geografis. Jadi kalau orang yang kota dengan orang dari desa, organisasi itu apa? Bagus. Globalisasi adalah sebuah perubahan yang terjadi di dunia. Iya, di dalam ya. Satu dari dua juga menyebabkan ketimpangan sosial. Apa saja itu? Ya, tentang nutrisi. Ya, berarti secara dasar sudah memahami pengertian dari ketimpangan sosial, kemudian faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial dan juga bentuk ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya silakan dibuka lembar kerja diskusinya yang sudah Bapak bagikan. Silakan berdiskusi dengan temannya, kemudian dikerjakan. Setelah ini nanti kita akan presentasi. Jadi kelompok 1 membahas tentang ketimpangan sosial dalam bidang pembangunan. Kelompok 2 ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi. Kemudian ketimpangan sosial dalam bidang kesehatan. Nah, sedang karyanya ini adalah masalah ketimpangan sosial dalam dalam bidang pendidikan. Ini apanya? Contohnya. Apa yang kalian lihat? jembatan yang Tentang tugasnya diskusikan, dimanfaatkan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Kita membacakan poin yang telah dibuat akan dibacakan oleh Salsabila tadi mau nanya? Salsabila silahkan berdiri. perkenalkan saya dengan poin Sudah kenal. apakah Anda berkenan menjawab pertanyaan saya? Nah, ini kan perbedaan sosial yang antara orang kaya dan orang miskin. Bagaimana sih upaya mengatasi ketidakmerataan pembangunan secara optimal? Fokus mengembangkan wilayah tertinggal dari kota terpencil. Mengembangkan wilayah
keterbatasan. Karena berhubung waktunya tidak cukup atau apa namanya karena keterbatasan waktu, nanti kelompok yang lain akan maju di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini menyimpulkan tentang materi hari ini tentang ketimpangan sosial. Sebelum Bapak menyimpulkan atau sebelum kita menyimpulkan, quizzes.com di Android. Ya, baik, itu adalah tes itu bisa itu master ya. Nah, baik. Hari ini mari kita menyimpulkan pemahaman kita tentang ketimpangan sosial. Silakan Bagus disimpulkan tentang materi kita hari ini. Berdiri Bagus. Yang sudah kita terima kasih untuk Bagus. Tepuk tangan. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah ketimpangan sosial itu muncul dari adanya ketidakseimbangan dan perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang menjadi faktor penyebabnya ada dua, yaitu faktor alami dan non-alami. Nah, kemudian yang ketiga bentuk-bentuknya, yaitu ada bentuk ketimpangan sosial bidang ekonomi dan ada di bidang non-ekonomi. Nah, bisa bermanfaat dengan sesuai dengan indikator pencapaian yang Bapak sampaikan tadi. Artinya, yang pertama tentu kamu dapat melihat berbagai ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kalau dengan orang miskin, kemudian kalau di dalam bidang menimbulkan ketimpangan. Nah, ada apa? Cukup? Puas? Nah, artinya saya berharap bahwa mulai hari ini juga kalau bisa semangat dan motivasi belajarnya terus ditingkatkan, karena belajar itu sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi adalah harus menjadi kebutuhan. Kemudian kamu juga harus sadar bahwa upaya belajar itu adalah salah satunya upaya yang bisa mengangkat kita dari garis kemiskinan menjadi. Nah, begini, artinya kalian harus sadar bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara untuk mengangkat kita dari garis kemiskinan. Dari SMA kalian juga harus lanjut ke perguruan tinggi. Nah, siapa adalah untuk kebutuhan masa depan kalian? Siapa yang ingin kuliah? Saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, terima kasih. Bapak ingin meminta responnya. Kalau belajar hari ini menyenangkan, silakan bereaksi. Bagaimana reaksi senang? Kalau tidak senang, silakan bereaksi bagaimana seharusnya orang yang tidak senang. Misalnya dengan cara begini. Kalau senang silakan melompat-lompat atau mau apa. Nah, silakan bereaksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Terima kasih atas partisipasinya. Kalian adalah orang hebat. Bapak yakin kalian suatu saat atau ke depan menjadi orang sukses. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di dalam materi berbagai dampak daripada ketimpangan sosial. Nah, kita tutup kelasnya hari ini. Mari sama-sama mengucapkan Alhamdulillah.